Di sini kami akan membahas tentang jenis audit menurut tujuan pelaksanaan audit dan tujuan pelaksanaan audit. Kami yang beranggotakan 2 orang, saya sendiri Sri Hamalia Putri dan Anggita Fajria Irdi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu jenis audit menurut tujuan pelaksanaan audit, atau yang disebut auditor. Yang pertama adalah auditor internal, mempunyai tugas dalam membantu manajemen puncak, atau disebut juga dengan top manajemen, dalam melakukan pengawasan aset, serta mengawasi kegiatan operasional perusahaan di pengendalian internal perusahaan sehari-hari. Audit internal bekerja untuk perusahaan yang mereka audit. Oleh karena itu, tugas auditor intern adalah mengaudit manajemen perusahaan, termasuk compliance audit. Yang kedua adalah auditor ekstern. Auditor ekstern bekerja untuk lembaga atau kantor akuntan publik, juga disebut pihak ketiga bagi perusahaan, yang statusnya di luar struktur perusahaan yang mereka audit, dan bekerja secara independen objektif. Umumnya, audit ekstern menghasilkan laporan finansial audit. Yang ketiga adalah auditor pajak, mempunyai tugas melakukan ketaatan wajib pajak yang diaudit menurut aturan undang-undang perpajakan yang berlaku. Di Indonesia, hal ini dilaksanakan oleh DJP, atau disebut juga Direktur Jenderal Pajak, yang berada di bawah naungan Departemen Keuangan Republik Indonesia. Yang keempat adalah auditor pemerintahan, sebuah lembaga yang memiliki tugas menilai kewajaran dari informasi laporan keuangan instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan penggunaan aset milik pemerintah. Audit yang dilakukan dalam lingkungan pemerintah umumnya dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, juga disebut BPK, dan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan, juga disebut BPKP. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan pelaksanaan audit. Yang pertama yaitu memastikan kelengkapan atau completeness, yaitu audit dilakukan untuk memastikan bahwa semua transaksi yang terjadi telah dicapai atau dimasukkan ke dalam jurnal dengan segala kelengkapannya. Yang kedua, memastikan ketepatan atau akurasi, yaitu bertujuan untuk memastikan semua transaksi dan saldo perkiraan telah didokumentasikan dengan baik, perhitungan yang benar, jumlahnya tepat, dan diklasifikasikan berdasarkan jenis transaksi. Yang ketiga, memastikan eksistensi atau existence, yaitu dengan adanya audit, maka pencatatan semua harta dan kewajiban memiliki eksistensi sesuai dengan tanggal tertentu. Semua transaksi yang dicatat sesuai dengan kejadian yang sebenarnya. Yaitu membuat penilaian atau valuation, yaitu kegiatan audit yang bertujuan untuk memastikan bahwa semua prinsip akuntansi yang berlaku umum telah diaplikasikan dengan benar. Selanjutnya, membuat klasifikasi atau classification. Audit bertujuan untuk memastikan bahwa semua transaksi yang dicatat dalam jurnal diklasifikasikan sesuai jenis transaksinya. Selanjutnya, memastikan ketepatan atau akurasi. Kegiatan audit yang bertujuan untuk memastikan bahwa pencatatan transaksi dilakukan sesuai tanggal yang benar, rincian dalam saldo akan sesuai dengan angka-angka buku besar, dan penjumlahan saldo dilakukan dengan benar. Yaitu membuat pisah batas atau cut-off, yaitu audit bertujuan untuk memastikan bahwa semua transaksi yang dekat tanggal neraca dicatat dalam periode yang sesuai. Pencatatan transaksi di akhir periode akuntansi sangat mungkin terjadi salah saji. Yang terakhir yaitu membuat pengungkapan atau disclosure, yaitu audit juga bertujuan untuk memastikan saldo akun dan persyaratan pengungkapan yang berkaitan sudah disajikan dengan baik pada laporan keuangan, serta terdapat penjelasan yang wajar pada isi dan catatan kaki laporan yang dibuat.